Om Awignamastu Namo Sidam Om Swastiastu. Puji syukur Angayu Bagyo kita aturkan kepada Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan yang Maha Welas Asih, yang telah memberikan anugerah kepada kita semua berupa kesehatan, keselamatan, panjang umur, dan juga segala kebahagiaan di dalam hidup ini. Apa kabar anak-anak setelah memasuki libur kenaikan kelas? Hampir libur selama 3 minggu. Ini kita memasuki tahun pelajaran baru. Kalian sekarang sudah menjadi siswa kelas 3. Nah, tentu kalian harus lebih lagi rajin belajar biar menjadi anak yang pandai, biar menjadi anak yang cerdas, biar menjadi anak yang bisa membanggakan kedua orang tua kalian. Nah, saat ini kita masih berada di masa pandemi ya. Masa pandemi virus corona hampir 2 tahun orang barbar. Nah, inilah tentu kalian harus tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat agar kalian terhindar dari wabah ini. Dan yang terpenting, selain menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, kalian juga harus rajin sembahyang, rajin berdoa, berbakti kepada orang tua. Ini sebagai sarana supaya kita terhindar dari wabah atau bencana ini. Nah, mari untuk mengawali kegiatan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Ida Sang Yang Widiwasa agar diberikan kelancaran di dalam kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, silakan duduk yang tenang, ambil sikap asana, mantram Om Prasada Stiti Sarira Siwa Suci Nirmalaya Nama Swaha. Pranayama. Karasodaya. Om Sudamam Swaha. Om Ati Sudamam Swaha. Sikap Amusti Karana. Gayatri mantram dilanjut dengan mantram guru. Mulai. Om Purbuah Swah Tat Sawiturwarenyam Bargu Dewa Syadimahi Diyuna Prachodayat. Om Purbuah Swah Tat Sawiturwarenyam Bargu Dewa Syadimahi Diyuna Prachodayat. Om Purbuah Swah Tat Sawiturwarenyam Bargu Dewa Syadimahi Diyuna Prachodayat. Om Guru Brahma Guru Wisnu Guru Dewa Maheswara Guru Saksat Param Brahma Tatsmai Sri Guruya Namah. Om Santi Santi Santi. Om. Semoga Ida Sang Yang Widiwasa selalu melindungi kita semua dan juga memberkati diri kita
di dalam kegiatan belajar mengajar ini. Semoga bermanfaat kegiatan yang kita lakukan ini dan bisa menjadikan diri kita menjadi lebih tenang, lebih bahagia, dan terhindar dari segala penyakit. Nah, sekarang coba diperhatikan untuk di kelas 3 itu kita akan belajar yaitu di bab pertama. Silakan dilihat di halaman pertama atau halaman 1, yaitu bab 1, mengenal Tri Para Arta atau Tri Pararta. Nah, ayo sekarang dilihat di dalam bukunya, yaitu mengamati gambar. Di situ ada gambar kegiatan, ada orang tua, ada anak. Nah, ini coba kalian perhatikan kata-kata yang ada di dalam lingkaran di atasnya itu. Anak-anak yang kecil itu mengucapkan, silahkan diminum ayah dan ibu, ini buatan kami. Hehehe. Nah, ini sambil bercanda. Ada nggak di rumah yang terbiasa atau sudah pernah membuatkan makanan atau minuman untuk orang tuanya? Ya, misalkan orang tua lagi kan kondisi, misalkan ada orang tua yang sedang sakit, sedang ya katakanlah badannya meriang, tubuhnya kurang sehat. Nah, mungkin orang tua kalian minta bantuan kamu karena kamu sekarang sudah tumbuh menjadi anak-anak yang cukup besar. Misalkan hanya sekedar minta tolong. Nah, misalkan contoh, Wisnu, tolong ibu ambilkan air minum. Nah, itu ya harus Wisnu mengambilkan. Nah, ini ibu, saya ambilkan air minumnya. Nah, jadi sedikit demi sedikit belajar untuk melayani orang tua. Nah, di situ orang tua kemudian menjawab dari apa yang disampaikan anaknya tadi. Terima kasih anak-anakku, tumbuhlah menjadi anak yang suputra. Nah, kalau dalam pandangan agama Hindu atau di dalam agama Hindu itu, anak yang hormat, bakti, menurut sama orang tua itu disebut anak yang suputra. Su itu baik, putra itu anak atau keturunan. Jadi kalian harus tumbuh menjadi anak yang suputra. Harus berbakti sama orang tua, melayani orang tua. Nek diaturi wong tua ora kena bantah. Tidak boleh melawan perintah dari orang tua. Nah, selanjutnya yuk dilihat kembali. Nah, di situ ada gambar aktivitas anak di sekolah. Ini dua orang teman sedang berbincang-bincang. Yang satu itu, bolehkah aku meminjam bukumu? Nah, ini terus kemudian, tentu saja boleh Dewi, sesama teman kita harus berbagi. Nah, ini ketika sesama teman, kalian juga harus saling membantu, saling menolong, saling berbagi. Jangan menjadi anak yang egois. Anak egois itu anak yang maunya menang sendiri, gak peduli dengan teman lain. Nah, di sini perintah yang selanjutnya adalah berdiskusi dengan teman. Amati gambar 1 dan 2 dan gambar, diskusikan dengan kelompokmu hal apa yang dapat dicontoh dari gambar tersebut. Tuliskan hasil diskusi di kertas kerjamu, kemudian belajarlah menyampaikan di depan kelas. Nah, tadi Pak Eka sudah berusaha bagaimana menjelaskan tentang posisi yang ada di gambar. Nah, ini. Jadi Pak Eka tadi sudah menjelaskan tentang bagaimana posisi yang ada di gambar. Kalau gambar 1 tadi, seorang anak sedang melayani orang tuanya, membuatkan minuman. Nah, ini jadi
Jadi melalui narasi atau melalui cerita ini diharapkan kalian itu sama orang tua itu harus nurut, tidak melawan perintah orang tua. Ada juga cara untuk berbakti sebagai anak agar menjadi anak yang suputra. Terus di gambar kedua ini adalah percakapan teman. Itu di dalam berteman kita tidak boleh tumbuh sebagai anak yang egois, harus peduli dengan teman, harus bisa berbagi sesama teman, tidak suka ngusili temennya. Nah, kalau pinjam sesuatu, kalau butuh sesuatu dari teman ya kita minta izin. Misalkan kita pinjam pulpen, pinjam pensil, pinjam penghapus, kita harus minta izin. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang membaca teks. Silakan perhatikan buku kalian, yaitu tentang Tripararta. Yang pertama yaitu atau A, Tripararta untuk mencapai kebahagiaan. Wisnu adalah anak yang suka menolong. Sifatnya yang baik membuat banyak teman menyukainya. Ia tidak pernah memilih di dalam berteman. Jadi di dalam menjalin pertemanan di sekolah atau di rumah, kita tidak boleh memilih-milih teman. Wah, kaya anak wong dia anaknya orang kaya, tak cocok ke konco. Dia anaknya orang miskin, jangan berteman sama dia. Nah, itu tidak boleh. Kita di dalam berteman itu mengutamakan solidaritas atau perasaan persaudaraan. Nah, ia tidak pernah memilih-milih teman. Mereka semua belajar dan bermain bersama. Semua teman sayang Wisnu. Kedua orang tuanya pun sangat bangga kepada Wisnu. Nah, di sini ketika kita bisa tumbuh sebagai anak yang tidak suka memilih-milih di dalam berteman, kita bisa menghargai orang lain, itu pasti orang tua kita akan bangga. Kedua orang tuanya pun sangat bangga kepada Wisnu. Ia tumbuh menjadi anak yang selalu hormat dan kasih kepada orang tua. Nah, siapapun yang ingin menjadi anak seperti Wisnu, nah, ada nggak yang ingin menjadi Wisnu? Jadi menjadi anak kebanggaan orang tua, disayangi teman-teman. Kalau ingin, ya mari kita belajar untuk menjadi anak yang baik atau anak yang suputra. Tentu anak-anak semua ingin disayangi orang tua dan teman-teman, bukan? Nah, di sini tentu kalian itu ingin disayangi orang tua dan disayangi oleh teman-teman, kan? Gak ada kan yang pengen dibenci temannya, dikucilkan dalam pergaulannya, tidak diajak bermain bersama teman. Nah, enggak. Oleh karena itu, mari kita membaca beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah asih. Asih adalah perilaku kasih sayang. Menumbuhkan perilaku asih dapat dimulai dari diri sendiri. Contohnya, mandi 2 kali sehari, menggosok gigi, berpakaian yang rapi, dan makan makanan yang bergizi. Jika sudah dapat menyayangi diri sendiri, maka kita akan dapat belajar menyayangi orang lain. Nah, asih ini adalah pelajaran tentang cinta kasih. Jadi kita dapat kita dapat memulainya dengan melaksanakan rasa mencintai diri kita sendiri. Jadi contohnya mandi. Ayo, siapa yang tidak pernah mandi? Sebaiknya kalau bangun pagi terus bersih-bersih di kamar sebentar, lalu mandi biar badannya seger. Terus gosok gigi biar giginya tetap sehat. Terus pakaian ya harus yang bersih dan harus yang rapi. Ya.
itu wujud sebagai cinta terhadap diri sendiri. Kemudian makan itu ya harus makanan yang bergizi, makan yang sehat ya, tidak boleh sembarang makan, apalagi mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, itu jangan, sehingga agar tubuh kamu menjadi tumbuh dengan sehat. Oleh karena itu silakan, itu sebagai wujud asih mencintai diri sendiri. Terus kemudian punya, artinya memberi bantuan. Memberikan bantuan harus kepada orang yang tepat, artinya bantuan harus diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Misalkan mengumpulkan uang untuk menjenguk teman yang sakit, memberi bantuan kepada korban banjir, dan meminjam pensil atau buku kepada teman. Nah, itu materi yang bisa Pak Eka sampaikan untuk pertemuan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Mari kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini kita tutup dengan Parama Santi bersama. Om Santi 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 Om.